Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Nama saya Bayu Catur Utomo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kepalitan PT Teh Sariwangi. Oke, dimulai dari pengertian kepalitan. Kepalitan adalah suatu jalan keluar yang bersifat komersial bagi perseorangan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang tersebut kepada para krediturnya. Oke, lanjut ke profil perusahaan PT Sariwangi. Ya, PT Sariwangi merupakan perusahaan teh yang berdiri sejak tahun 1962 dengan nama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan berkantor di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Bergerak di bidang trading komoditas teh. Perusahaan ini selanjutnya bertransformasi menjadi produsen yang meliputi proses blending serta pengemasan. Tahun 1980, di akhir tahun, Teh Sariwangi mulai tertarik dengan konsep teh kantong atau teh celup dengan memberi nama produk sama dengan nama perusahaannya, yaitu Teh Sariwangi. Teh Sariwangi mulai memperkenalkan produk barunya, yaitu teh celup Sariwangi di Indonesia. Produk ini mulai banyak diminati penduduk Indonesia karena harga yang terjangkau murah serta cita rasa yang kuat. Alamat PT Teh Sariwangi berada di Jalan Mayor Loking, Jaya Atmaja 7A, Desa Puspasari, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Oke, sekarang kita langsung ke kronologi kepalitan PT Teh Sariwangi. Ya, jadi di sini sejak tahun 2015 PT Teh Sariwangi bersama perusahaan lainnya PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung di daerah kesulitan. Dua perusahaan ini terjerat utang hingga 1,5 triliun ke sejumlah kreditur. Salah satu penyebab dua perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan adalah gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Perusahaan ini mengembangkan sistem drainase atau teknologi penyiraman air dan telah mengeluarkan uang secara besar-besaran. Namun, hasil yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Pembayaran cicilan utang tersendat, membuat sejumlah kreditur mengajukan tagihan. Ada 5 bank yang mengajukan tagihan kepada PT Teh Sariwangi, yaitu Bank HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, PT Bank Panin Indonesia, dan PT Commonwealth. Pada tahun ini juga Sariwangi dan Maskapai Perkebunan Indorup memohon perdamaian. Pada Rabu 17 bulan 10 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan penghambatan homologasi dari salah satu kreditur, yakni PT Bank ICBC Indonesia, kepada PT Sariwangi dan Maskapai Perkebunan Indogroup. Seiring dengan keputusan tersebut, dua perusahaan perkebunan teh ini resmi menyandang status kepalitan. Lanjut, mengapa saya memilih topik ini? Karena sekarang sedang pandemi COVID, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kepalitan. Tetapi di sini yang membuat saya penasaran itu
pada PT Teh Sariwangi, karena belakangan ini pernah menjadi trending topik di sosial media karena mengalami kepailitan. Padahal perusahaan tersebut sudah lama sekali didirikan di Indonesia. Maka dari itu, saya tertarik untuk menggunakan topik ini untuk bahan ujian akhir semester pada mata kuliah hukum perusahaan ini. Identifikasi masalah ada 3, yaitu apa akibat hukum kepailitan pada PT, yang kedua upaya hukum terhadap putusan PT, dan yang ketiga apa dasar hukum dari kepailitan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang akibat hukum kepailitan dulu. Jadi, apabila suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka debitur tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan penggusuran terhadap harta kekayaan. Tetapi tidak sama sekali menghilangkan hak debitur untuk melakukan pengurusan selama itu agar mendapatkan suatu keuntungan terhadap harta pailit tersebut. Yang kedua, identifikasi upaya hukum terhadap putusan PT. Di dalam upaya putusan kepailitan terdapat 2 upaya hukum. Yang pertama, upaya hukum kasasi, dan yang kedua, upaya hukum peninjauan kembali. Dalam perkara kepailitan, upaya hukum yang dapat digunakan berupa kasasi. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa tenggang waktu itu 8 hari sejak putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga. Alasan diuraikan debitur di dalam memori kasasi yakni sedikitnya 1 alasan kasasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Jika putusan pailit belum berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit itu adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam pasal 295 sampai pasal 298 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dasar hukum kepailitan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang ketiga, perbankan dan BUMN dan lain-lainnya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 92 tentang jaminan fidusia. Dan yang terakhir, KUHP pidana pasal 398, pasal 399 dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PT Sariwangi merupakan perusahaan teh yang berdiri sejak tahun 1962 dengan nama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan berkantor di Gunung Putih, Bogor, Jawa Barat, bergerak di bidang trading komoditas teh. Sejak tahun 2015, PT Sariwangi bersama afiliasinya PT Maskapai Perkebunan Indogroup Sumber Wadung di daerah kesulitan. Gagalnya investasi perusahaan perkebunan teh ini resmi menyandang status pailit. Saran dari saya untuk kedepannya, mungkin apabila pilih perusahaan PT Sariwangi membuka perusahaan lagi, kedepannya harus lebih memikirkan dulu secara matang-matang tentang hal yang ingin dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Mungkin segitu pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.